البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya? Indah Rifki. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Tayyib. Yang lainnya apa, Adin? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Tayyib. Ini dalil secara sharih menunjukkan dengan lafaz fauq. Nah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Sekarang kita baca dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala dari As-Sunnah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy anna rahmati sabaqat ghadabi. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir para makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, fahuwa indahu fawqal arsy. Naam, di mana kitab tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala fawqal arsy, di atas arsy, dan tertulis padanya, atau lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabin, tatkala Allah Subhanahu wa taala tetapkan para makhluknya, maka Allah tulis dalam suatu kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Apa yang ditulis tersebut? Anna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Hadis ini juga termasuk dari ikhwanifillah yang menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yatafawatun. Naam, bertingkat-tingkat. Walaupun semuanya pada puncak kesempurnaan, tapi di sini penegasan bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Dalam artian sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Hadis muttafaqun alaih. Yang dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin taghlibu ghadabi, sifat rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Dan riwayat ini juga muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Wa rawa Ibnu Majah an Jabir yarfa'uhu qala baina tempat kalian ada alifnya enggak? Abari kan. Baina ahlul jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nur
farafa'u ilaihi ru'usahum fa idzal jabbaru jalla jalaluhu qad ashrafa 'alaihim min fawqihim. Wa qala ya ahlal jannah salamun 'alaikum, thumma qara'a qaulahu ta'ala salamun qaulan min rabbir rahim. Fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi fala yaltafituna ila syai'in minan na'imi madamu yanzuruna ilaihi. Hadits ini akhwani fillah dulu telah kita lewati berhubungan dengan permasalahan ru'yah. Nah, ketika penduduk surga berada dalam kenikmatan-kenikmatan mereka, tiba-tiba muncul cahaya untuk mereka. Maka mereka pun mengangkat kepala-kepalanya. Maka tiba-tiba Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menampakkan dirinya pada mereka dari arah atas mereka. Dan Allah katakan, wahai penduduk surga, salam atas kalian, keselamatan atas kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, salamun qaulan mir rabbir rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka dan mereka melihat kepada Allah, sehingga mereka tidak menoleh kepada kenikmatan-kenikmatan yang lain selama mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semua nikmat terkalahkan dengan nikmat yang agung tersebut, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Cuma hadits ini akhwani fillah sebagaimana telah kita lewati dulu, riwayat derajatnya dhaif. Dirujuk kembali di pembahasan tersebut. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Uqaili dalam Ad-Du'afa. Siapa sebab kelemahannya? Dulu telah kita lewati. Siapa Mbak Umar? Tempat kalian ada enggak? Siapa? Naam, Al-Fadl bin Isa bin Aban Ar-Raqashi. Tayyib Al-Fadl bin Isa bin Aban Ar-Raqashi. Dia adalah mungkarul hadis sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Juga padanya akhwan Abu Asim Al-Abadani. Dia layyinul hadis kata Al-Hafidz, seorang yang lemah hadisnya. Ini kalau dari riwayat Jabir. Kemudian datang juga dari riwayat Abi Hurairah akhwan, tapi tidak selamat dari kedhaifan karena padanya Sulaiman bin Abi Karimah. Dikatakan oleh Ibnu Adi, amatu ahadithihi manakir. Mayoritas hadisnya mungkar. Nah, sehingga derajat dari tadi akhwan dhaifun jiddan, sangat lemah. Tidak bisa kita jadikan dalil dalam masalah kita. Nah, untuk hadis Jabir ingat-ingat tadi siapa? Fadl bin Isa bin Aban Ar-Raqashi, mungkarul hadis. Ini saja cukup untuk apa? Hadis dihukumi lemah sekali, apalagi ditambah lagi seorang perawi lain, yaitu Abu Asim Al-Abadani yang lemah. Warawa Muslimun 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi tafsiri qoulihi ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yaqul antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'
wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Kalau hadis ini bagaimana derajatnya? Ini hadis masyhur. Indak Ukasha. Tentang penafsiran ayat yarhamukallah. Al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Bagaimana derajatnya? Baik. Hadis sahih. Dalam penafsiran ini penting, kawan, karena termasuk tafsirul Quran bil hadits. Nabi SAW mengatakan, antal awal, engkau adalah al-awal, falaysa qablaka syai', sehingga tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Dan engkau adalah al-akhir, wa antal akhir, engkau adalah al-akhir. Di antara nama-nama Allah, al-akhir, yang bermakna apa? Zat yang maha kekal. Falaysa ba'daka syai', sehingga tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kekal. Yang semakna dengan nama ini apa? Dari nama-nama Allah yang husna. Apa nama yang lain? Abdul Aziz, yang menunjukkan sifat kekekalan bagi Allah. Dari Asmaul Husna. Tayyib, al-hayyu. Jelas. Naam. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah al-dhahir, sehingga tidak ada sesuatu pun di atasmu. Ini semakna dengan apa? Apa? Al-ali, al-a'la. Ya. Makanya pada sebagian terjemahan al-zahir yang maha nampak itu sangat jauh dari na'am, dari pemaknaan yang benar. Itu cuman memaknakan apa asal dengan melihat kamus saja. Nah, wa anta al-zahir, al-zahir ditafsirkan oleh Nabi falaysa fawqaka syai', berarti al-zahir zat yang maha tinggi, sehingga tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau adalah al-batin. Apa ini berarti? Falaysa dunaka syai', zat yang maha dekat. Zat yang maha dekat, tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat naam darimu. Karena apa? Karena luasnya ilmu Allah. Naam, pendengaran Allah, penglihatan Allah, ikhwan, sehingga Allah al-batin, sangat dekat dengan hamba-hambanya, melebihi segala sesuatu. Naam, ini mana al-batin. Al-qarib. Qala wal muradu bidzuhuri huna al-ulu. Dan yang dimaksud dengan az-zuhur di sini adalah al-ulu, yaitu apa? Ketinggian. Sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qauluhu ta'ala famastata'u ay yadhharuhu. Dan di antara bentuk penggunaan kata az-zuhur untuk bermakna al-ulu, ikhwan, yaitu dalam ayat ini. Famastata'u ay yadhharuhu. Di sini pentingnya apa? Mengkaitkan makna lughawi. Jadi kalau seseorang menganggap bahwasanya memahami lughah Arabiyah bukan perkara yang penting, ini sesuatu yang sangat keliru. Bagaimana seorang bisa memahami Al-Quran tanpa lughah Arabiyah yang kuat? Dengan slogan yang penting dalil, tidak perlu apa? Tidak perlu menguasai lughah Arabiyah. Bagaimana bisa?
Tidak akan bisa memahami Al-Quran maupun As-Sunnah tanpa memahami lughahnya. Makanya perhatikan di sini. Imam Ibn Abil Izz ketika ingin menunjukkan makna az-zuhur itu bermakna ulu, ya membawa ayat yang lain yang juga semakna dengan itu, di mana digunakan kata az-zuhur untuk bermakna al-ulu, untuk menguatkan. Famastata'u ayyadharuhu ay ya'luhu. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa ini Aba Zaid ayat ini? Famastata'u ayyadharuhu. Mereka tidak akan mampu untuk apa? Untuk menaikinya, melewati dari atas. Apa itu? Tembok Dzulqarnain. Ya, berhubungan dengan temboknya Dzulqarnain yang dibuat. Dan karena tingginya, ikhwan, mereka tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? Melewatinya dari atas. Dan mereka juga tidak mampu untuk melubangi. Ta'ib ayyadharuhu ayya'luhu. Sampai masa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sehingga bisa melubangi tembok tersebut di akhir zaman kelak, sehingga Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Famasta'u ayyadharuhu. Qala fahadhil asma'ul arba'ah mutaqabilah. Kemudian nama-nama empat ini, ikhwan, mutaqabilah, saling apa? Berkebalikan. Dari isi cakupan makna. Al-awwal wal akhir. Ya kan, awal, akhir. Al-zahir, al-batin. Naam. Ismani minha li azaliyatir Rabbi subhanahu wa ta'ala wa abadiyatih. Dua nama dari keempat nama tersebut untuk menunjukkan tentang azaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan abadinya. Telah kita lewati bahwasanya makna azali yaitu apa? Zaman yang tidak apa? Apa makna azali itu? Yang dulu pernah ikut dari awal, apa makna azali? Apa Muhammad? Nah, zaman yang tidak ada permulaannya, itu namanya azali. Sedangkan abadi yaitu apa? Ungkapan untuk zaman yang tidak ada akhirnya. Jadi berkebalikan. Nah, dua nama yaitu al-awal dan akhir untuk menunjukkan azaliyahnya Allah dan abadiyahnya Allah. Wa ismani li'uluwihi wa qurbih, dan dua nama untuk menunjukkan tingginya Allah dan kedekatan Allah. Jadi Allah zat yang maha tinggi, terpisah dari makhluknya, tapi bersama dengan itu dia juga zat yang maha dekat. Nah, zat yang maha dekat dengan hamba-hambanya. Al-zahir al-batin. Maka jangan seorang beranggapan ketika menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk, kemudian berarti Allah itu jauh. Tidak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha dekat. Falaisa dunaka syai', kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat dekat dengan hamba-hambanya. Qala wara Abu Dawud an Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi an jaddihi qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun faqala ya Rasulullah juhidatil anfus wa dha'atil 'iyal wa nahakatil amwal wa ahlakatil an'am fastasqillaha lana fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alaik. Nah, Abu Dawud meriwayatkan dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi an jaddih. Taib.
Jadi sahabinya siapa? Jubair ibn Mut'im. Beliau mengatakan seorang Arabi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah kesusahan, yaitu manusia kesusahan untuk hidup, dan keluarga banyak yang mati, harta-harta banyak yang musnah, binatang-binatang banyak mati. Dikarenakan apa? Kekeringan. Makanya khonifillah, kita di negeri yang Allah Subhanahu wa taala berikan hujan dengan banyak, kita bersyukur dengan kemudahan ini. Nah, maka Arabi ini kemudian mengatakan, mintalah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk diturunkan hujan. Fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alaik. Nah, sungguhnya kami meminta syafaat denganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa nastashfi'u billahi 'alaik. Nah, dan memintakan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan izin pemberian syafaat kepadamu. Taib. Tapi di sini lafaz wa nastashfi'u billahi alaik, ya, dan meminta syafaat dengan Allah atasmu, dalam artian di sini ingin memohon pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi'nya, maka nanti akan diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nastashfi'u bika 'ala Allah ini benar. Tapi lafaz nastashfi'u billahi 'alaik ini nanti akan diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihak atadri ma taqul? Celaka kamu, tahukah engkau apa yang kamu katakan? Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yusabbihu hatta 'urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan terus-menerus bertasbih sampai diketahui ketidakridhaan tersebut terhadap perkataan tadi di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh para sahabat. Hatta 'urifa dzalika fi wujuhi ashabi, atau sampai yang demikian itu diketahui dari wajah para sahabatnya, karena para sahabat jadi khawatir, takut. Takut dengan apa? Kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian mengatakan, waihak innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi sya'nullahi a'zamu min dzalik. Celaka kamu, sungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala dijadikan memberi syafaat atas seorang pun dari kalangan makhluknya. Ini yustashfa'u billah, yaitu dimintai syafaat dengan nama Allah atas seseorang. Jadi yang dimintai hajat berarti siapa? Manusia, ya kan? Yang dijadikan memberi syafaat siapa? Allah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Sya'nullahi a'zamu min dzalik, kedudukan Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari itu semua. Wa yahaq atadri mallah? Celaka kamu, tahukah engkau siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Keagungannya, kedudukannya, sehingga sampai mengatakan seperti itu. Innallaha fawqa 'arsyih wa 'arshuhu fawqa samawatih wa qala bi asabihi mithlal qubbati 'alaihi wa innahu la ya'ittu bihi atitur rahli birraqib. Ini yang disebut dengan apa? Hadis atid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
di atas arsy-Nya, tinggi. Dan arsy-Nya di atas langit-langitnya. Karena arsy telah kita lewati makhluk yang paling tinggi ya Pak. Dan juga makhluk yang paling besar. Tercipta sebelum diciptakan langit dan bumi, demikian pula sebelum kursi. Juga sebelum pena. Dan arsy-Nya di atas langit-langitnya. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari-jarinya seperti kubbah di atas langit-langit. Nah, dan sungguhnya la ya'ittu bihi atitur rahli birraqib. Di cetakan risalah disebutkan sebagian ini pemaknaan hadis. Baik. Hadis ini akhwani fillah dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Nasa'i dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau ini riwayat apa? Riwayat Ibnu Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Berbunyi, nah berderit. Taib dulu saya artikan berderit. Nah berbunyi seperti apa? Bunyinya rahal birraqib, yaitu rahal. Nah, tempat pelana ketika apa dinaiki oleh orang yang menaiki di atasnya, berderit-derit. Taib. Untuk hadis ini akhwan telah kita lewati dulu akhwan. Tadi saya telah lihat hadis Sufyan bin Mut'im telah kita lewati dulu. Nah, hadis dhaif yang dikenal dengan haditsul atid. Di depan pembahasan apa itu biar halamannya dituliskan. Hadis atid tentang masalah apa? Arsy. Wa qala bi asabihi mithal al-qubbah. Naam. Tayyib padanya Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan dengan an-an. Coba penanya. 39. Wa fi qissah Sa'ad bin Mu'adz yaum Bani Quraidah, hadisnya dhaif sehingga tidak perlu kita berpanjang lebar padanya karena tidak dibangun di atasnya hukum. Lama hakama fihim an tuqtala muqatalatuhum wa tusba dararihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad hakamta fihim bihukmil maliki min fawqi sab'i samawat. Untuk hadis kisah Sa'ad bin Mu'adz ikhwan, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dikatakan di sini wa huwa haditsun sahihun akhrajahu al-Umawi.
fi maghazihi wa asluhu fi sahihain. Memang asalnya dalam sahihan, cuman tidak ada penetapan min fauqi sab'i samawat. Baik. Makanya riwayat ini yang sahih, sahih tapi apa? Tanpa tambahan min fauqi sab'i samawat. Laqad hakamta fihim bihukmil malik. Sungguh engkau telah menetapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Telah benar dalam menetapkan hukum. Di sini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena riwayat yang ada dalam sahihain dari Abi Sa'id Al-Khudri al-Khanifillah tidak ada tambahan tersebut. Dan itu yang benar. Nah, dan menyatakan bahwasanya padanya illah. Taib. Sebagaimana disebutkan dalam Ilal Daruqutni, juga ilal dari Abi Hatim rahimahumallahu taala, yang untuk menyatakan bahwasanya tambahan tersebut itu tambahan yang bisa diterima ini berat. Wara al-Bukhari an Zainab radhiyallahu anha annaha kanat tafkharu an azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqul zawwajakunna ahalikunna wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Untuk riwayat ini jelas akhwani fillah dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dulu Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi yang lain, mengatakan zawwajakunna ahalikunna, telah menikahkan kalian keluarga-keluarga kalian, dalam artian wali-wali kalian yang menikahkan kalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku, Allah Subhanahu wa taala yang menikahkanku dari atas langit yang 7. Kenapa? Karena Allah memang yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Sebagaimana kisahnya dalam surat Al-Ahzab. Sehingga Zainab membanggakan hal tersebut atas istri-istri Nabi yang lain. Taib. Berarti dari beberapa hadis ini akhwan yang diingat-ingat, yaitu hadis Zainab ini dalam Sahih Bukhari. Kemudian tadi hadis tafsir dari huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, untuk menetapkan tentang apa? Fauqiyah. Juga hadis inna rahmati sabaqat ghadabi, hadis Abi Hurairah. Padanya apa? Kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsh. Naam. 3 hadis yang sahih. Hadis Abi Hurairah, hadis dalam Muslim, asar tadi wal awal wal akhir, tafsirnya. Kemudian apa? Hadis Zainab. Ingat-ingat. Naqtai bihada subhanakallah. Hadis Atid akhwani fillah sangat banyak keluar di kitab-kitab akidah, terutama pembahasan ini, maka diingat-ingat sebab kedhaifannya. Nah, hadis-hadis yang diperbincangkan seperti ini diingat-ingat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka